Inversi linear teredam, tujuan kita sudah bukan lagi menemukan error terkecil, bukan RMS terkecil, ya. Karena kita sudah memasukkan faktor redaman di mana RMS itu bisa, eee, lebih besar daripada yang, eee, pada kasus yang linear biasa tanpa redaman, ya. Jadi inversi linear teredam itu adalah untuk kasus ketika data itu mengandung noise, ya. Noise itu bisa bersumber dari lingkungan, ya, kalau dalam geofisika, eee, angin bisa jadi noise untuk metode seismik, ya. Gerakan pohon, angin menyebabkan adanya gerakan pohon, menyebabkan noise untuk, noise yang masuk ke dalam geofone, ya. Atau, kabel listrik atau logam tiang listrik, ya, atau aliran listrik pada kabel itu bisa menjadi noise bagi metode, magnetik misalnya. Kemudian dan lain-lain, ya, semua metode geofisika punya noise lingkungan. Tapi ada juga noise orang, ya. Ketika orang memproses data atau mengekstrak informasi dari data seperti data seismik, kita rekam dalam bentuk, waveform, gelombang, tapi dalam tomografi travel time kita hanya mengambil satu time tertentu, ya, gitu. Dan penentuan time itu bisa ada human error di situ, ya. Ada kesalahan, mungkin ketelitian manusia menjadi penting, ya. Begitu juga dengan data-data yang lain, ya, data, gravity, data magnetik, dan lain-lain. Di sana mungkin ada human error. Ada juga error yang berasal dari mungkin dari data, dari alatnya, ya. Jadi sumber error pada data atau sumber noise pada data itu ada, beberapa, jenis, ya. Ada noise yang dari lingkungannya, ada noise dari operatornya, orangnya, pengolahnya, ada noise dari alatnya, oke. Dan ketidakcocokan antara data observasi dengan data yang kita hitung, ya, bisa jadi juga disebabkan oleh linearisasi atau simplifikasi ketika kita melakukan, formulasi forward modeling-nya. Jadi dari akar awalnya sudah, ada formulasi yang terlalu disederhanakan, ya. Nah, sehingga memasukkan faktor redaman, ya, pada, eee, inversi itu sebenarnya satu keharusan, ya, pada geofisika, oke. Nah, intinya inversi linear teredam digunakan karena pada data kita pasti mengandung ketidakcocokan antara data observasi dan data kalkulasi. Nah, selanjutnya kita juga sudah bahas tentang inversi linear berbobot, ya. Pada inversi linear berbobot itu kita butuh informasi tambahan berupa, data, saya belum share screen, ya, dari tadi saya tunjukkan screen padahal. Oke, semoga sudah terlihat, ya, screen-nya? Sudah, Pak. Ya. Jadi tadi itu saya sedang mereview di pertemuan-pertemuan kita, ya. Pertemuan pertama kita, saya beri introduction tentang inversi geofisika. Di situ juga sempat saya uraikan kan, kelas-kelas inversi, ada inversi linear, ada inversi non-linear. Inversi non-linear nanti diselesaikan, dengan pendekatan linear, ada yang dengan, optimisasi global. Nah, selain inversi linear dan non-linear, nanti ada inversi yang, Bayesian, yang, menggunakan probabilistik, ya, gitu. Inversi Bayesian ini ada 2, nanti ada stochastic inversion, macam-macam, ada banyak sebenarnya jenisnya. Tapi ada teknik inversi yang terbaru yang sekarang sedang, banyak diteliti atau diimplementasikan dalam geofisika adalah, variational inference atau inversi variasional. Oke. Nah, itu di pertemuan 1. Pertemuan kedua kita sempat bahas
solusi linear di mana kita selesaikan dari persamaan forward modeling, lalu kita susun bentuk inverse modelingnya ya, sampai matriks-matriksnya. Kemudian kita buat formulasi inversi linearnya. Kemudian kita pada pertemuan berikutnya kita melakukan inversi atau kita diskusi tentang inversi dengan redaman ya. Di mana faktor redaman ini perlu karena tadi data geofisika, data observasi geofisika itu pasti mengandung derajat noise tertentu. Sehingga kalau kita melakukan inversi dengan mencocoki seluruh data, itu artinya kita melakukan overfitting ya, atau memaksakan model yang mungkin keliru untuk mencocoki data yang punya noise-nya begitu ya. Gitu. Nah, sumber noise tadi ada banyak ya, ada beberapa. Nah, tadi setelah itu kita lanjut ke inversi linear berbobot di mana pada data kita bukan hanya ketika kita survei atau data yang diberikan kepada kita atau data yang kita peroleh atau data yang kita ukur itu tidak hanya mengandung matriks D yaitu datanya, tapi juga memiliki informasi tentang akurasi setiap data itu. Nilai keyakinan kita terhadap setiap data. Nilai keyakinan terhadap data itu apakah kita yakin datanya bagus atau tidak, itu ditentukan dengan hanya salah satunya ini ya. Salah satunya adalah dengan mengukur data itu berulang kali, lalu kita lihat apakah setiap kali kita mengukur itu nilainya stabil, konstan atau tidak, ya, atau dia berubah-berubah. Kalau dia berubah-berubah, kita cek standar deviasinya. Kita cek variasinya seberapa jauh perubahan-perubahan itu. Kita buat plot distribusi normal gitu ya, atau kita hitung standar deviasinya, lalu dapat standar deviasi, dan dari standar deviasi itu nanti kita bisa memperkirakan secara kuantitatif, bukan kualitatif, bukan reka-rekaan, tapi berdasarkan data, berapa nilai keyakinan kita terhadap setiap data. Nah, nilai keyakinan terhadap setiap data itu disusun dalam bentuk matriks bobot weight, ya, pembobotan W. Oke, itu namanya inversi linear berbobot. Lalu akhirnya kita akan punya data-data dengan setiap data memiliki tingkat keyakinan tertentu yang kita berikan di sistem, lalu kita lakukan inversi dengan informasi tambahan seperti itu. Nah, pada minggu berikutnya, nah ini sebenarnya belum, tapi saya salah memasukkan topik ya, tapi saya rasa nggak masalah. Kita gabung di minggu ini ya. Jadi topik kita berikutnya itu adalah inversi linear dengan penalty model. Ya. Jadi di sini ada istilah baru yang namanya penalty model. Dan ini menjadi elemen baru dalam fungsi objektif kita. Oke, dan juga nanti di minggu ini itu juga di pertemuan ini semoga ya mudah-mudahan sempat kita juga akan mencoba melihat bereksperimen tentang melihat efek berbeda-beda nilai lambda yang bervariasi terhadap RMS error ya, terhadap errornya, dan nanti kita lihat terhadap apa namanya tapi saya belum buat ya, tapi bisa kita lihat terhadap jawaban yang benar ya. Oke, ini adalah agenda kita minggu ini, dua pertemuan ini, dua materi ini ya. Di minggu depan itu kita akan review materi, itu kesempatan kalian untuk bertanya, untuk mereview materi, menyiapkan codingan yang belum selesai, siapkan ya, karena mungkin akan dipakai di UTS ya, ketika di minggu 8. Oke, di minggu 7 itu manfaatkan untuk bertanya, diskusi, kemudian memperdalam materi,
kemudian mungkin ada kalian bisa bikin datang dengan membawa beberapa pertanyaan yang ingin kalian diskusikan ya. Jadi minggu 7 persiapan UTS ya. Minggu 8 kita UTS ya, seperti yang sudah disampaikan di awal pertemuan kita di kontrak kuliah itu, kemungkinan ya, syarat sepertinya masih ya, saya nggak berubah, akan ada multiple choice question ya, akan ada isian singkatnya dan akan ada soal yang dibawa pulang ya, take home ya. Nah ini multiple choice dan isian singkat itu dikerjakan di lokasi, di kelas nanti, di ruangan UTS. Jadwal dan ruangannya coba kalian cek ya, nanti saya dikabari juga informasi jadwal, nanti ketua kelas ya salah satu, hubungin saya, kasih tahu ruang kelas dan waktu yang kalian terima, supaya kita nggak miskom ya. Nanti saya cek juga di informasi yang saya terima. Oke. Itu review kita, perjalanan kita menuju UTS. Jadi minggu ini sebenarnya ada materi dan sedikit penguatan konsep. Minggu depan itu full diskusi, silakan kalau mau bertanya. Terutama nanti akan kita pertajam dalam konteks aplikasi di geofisika ya. Nah, minggu 8 kalian akan UTS ya, ujian. Yang kompetensi yang diharapkan nanti pada minggu 8 itu ya, nanti akan saya bocorkan ya untuk kalian persiapan. Itu soalnya tidak semudah latihan kita ya. Jadi ada sedikit modifikasi. Mungkin formulasi forward-nya berbeda. Jadi kalau kalian baru di minggu 7 itu ya, atau baru mepet-mepet gitu kalian belajar atau bikin codingannya, kalian tidak sempat mendalami lagi, mungkin nggak bisa jawab itu yang soal take home ya. Gitu. Kalau soal multiple choice dan yang isian singkat mungkin masih bisa kalian jawab gitu ya. Tapi yang take home itu nanti kalian perlu sedikit kreatif ya. Oke. Nah, sekarang ini pesertanya udah ada 33, kita presensi dulu. Saya cek Muhammad Zain Zidane hadir. Henok Kenjimo. Minggu lalu sampai, ini kan linear berbobot teredam ya, menggabungkan antara bobot dan redaman sekaligus. Oke. Nah, sekarang saya coba running ulang aja ya untuk datanya. Ini datanya ada yang saya modifikasi ya. Mari kita coba. Oke, datanya sudah. Nah, sekarang kita akan lihat penalty model. Kalau ini linear berbobot teredam. Nah, kita lihat linear berbobot teredam. Ini yang terakhir minggu lalu. Paste. Ya. Misalnya kita punya inversi linear berbobot teredam dengan lambda 2,5 misalnya ya. Kita akan dapat seperti ini. Ya. Di mana velocity yang diperoleh itu adalah 2100 ya, dengan T0-nya 0,004. Oke. Ini adalah inversi linear berbobot teredam. Kalau kita coba lihat inversi linear saja ya, mungkin yang ini pakai regresi linear. Ya, dengan data yang baru ini, ya ini datanya ada yang saya ubah kan kalau lihat titiknya. Jadi di sini ada data hidden tuh. Ya.
Nah ini, kalau menggunakan inversi linear biasa, akan dapat velocity 5.260 T 0,033. Dimana ini kita lihat garisnya ini cukup jauh ya dari sebaran data dominannya, karena dia ditarik oleh atau mendekat ke arah data yang outlier ini ya. Nah, sedangkan linear berbobot teredam di sini kita sudah masukkan bobotnya. Coba kita lihat. Ini data yang nyeleneh tadi, data yang outlier ya. Kadang tuh saya temukan kalau nggak ditulis begini kalian mengejanya salah ya ketika ujian. Outlier ya, atau data sempalan gitu ya. Oke, itu di titik ketiga itu ada data yang aneh, jadi saya kasih bobot 0 saja, dianggap tidak ada kekeliruan. Kemudian atau ini di mute ya, kalau di seismik dinolkan. Oke. Nah, kemudian ada data nomor 7 yang kemarin sebenarnya dia kalau kita lihat masih pada tren, masih mengikuti tren, ya kan? Cuma dia bergeser agak jauh saja. Jadi kita kasih bobot 0,5. Kemudian lambdanya ini tebak-tebak aja 2,5 ya. Hanya tebakan. Oke. Karena kita belum coba lihat nanti lambda berapa yang paling cocok ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat, kita bandingkan di sini. Saya coba copy. Ini solusi linear berbobot teredam ya, redaman. Saya coba copy ke bawah sini untuk kalian membandingkan apa bedanya dengan model awal ya. Atau ini. Coba. Tuh. Jadi solusi di sini saya tunjukkan solusi 24-nya yang sebelumnya ya, linear berbobot teredam. Sedangkan di sini di atas ini ada solusi linear dengan model tebakan awal. Kalau dilihat ya. Oke. Dari bentuk solusi akhirnya, mana? Bentar. Solusinya belum di-copy ya. Ya. Kalau dilihat di sini model solusi akhirnya M-nya ini ya. Di sini ada M inisial ditambahkan dengan sesuatu ya. Ditambahkan dengan sesuatu. Berarti linear dengan model awal ini sebenarnya kita sedang melakukan modifikasi terhadap model awal yang kita tebak atau tebakan awal kita ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan linear berbobot sebelumnya atau inversi linear sebelumnya, di sini tidak melibatkan M inisial. Jadi pada solusi inversi sebelumnya kita tidak punya gambaran sama sekali tentang model awalnya, tentang modelnya seperti apa. Jadi tidak ada clue sama sekali. Kalau tidak ada clue sama sekali, kalau kita lihat bentuk seperti ini, ya, ini bagian ini kan sama dengan bagian ini, ya, sampai sini, ya kan? Oke, kalau kalian kalikan ini ke dalam, ya, ini akan menghasilkan yang ini. Berarti apa yang ditambah pada model tebakan awal itu adalah model inisial ini dengan yang di sini, ya. Nah, bagaimana memahaminya? Sekarang kita perlu paham dulu tentang apa itu model awal ya. Jadi ada model awal. Kalau ada model awal berarti ada model akhir gitu ya. Sebenarnya ini model awal ini istilah untuk nanti inversi non linear dengan pendekatan linear ya. Pada uh, kasus inversi linear ini sebenarnya istilahnya penalty model. Penalty model. Oke. Ini analogi analog dengan tebakan awal ada inversi non linear dengan pendekatan linear. Oke. Nah, ini saya taruh sini. Oke. Ya.
Jadi ini sebenarnya inversi linear dengan pendekatan dengan penalty model. Apa yang dimaksud dengan penalty model? Coba perhatikan ini, fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektifnya itu, atau kita lihat yang ini, ya. Fungsi objektifnya itu sekarang, kalau sebelumnya kita hanya punya selisih antara data dengan data observasi dengan data kalkulasi. Observasi itu D, kalkulasi itu G kali M-nya. Ya kan? Ini selisih data dan data. Satu, yang sebelah kiri data observasi, sebelah kanan GM ini adalah data kalkulasi. Lalu dengan bobot tertentu, gitu ya. Ini yang disebut error, misfit. Oke. E ini adalah misfit. Ya. Nah, dalam solusi-solusi kita semua yang di atas itu, semuanya adalah misfit saja. Versi linear berbobot rendah. Lagi juga seperti itu lebih sederhana. Linear berbobot adalah meminimasi atau mencari minimal selisih D dengan GM juga. Ya. Di sebelumnya yang linear teredam atau dengan regularisasi juga begitu, hanya D kurang GM atau E, ya, misfit error. Kalau linear saja juga begitu, hanya error saja, ya kan? J-nya adalah error, J sama dengan E, J sama dengan E. Oke. Jadi ini namanya misfit, meminimasi misfit. Nah, sekarang kita bukan hanya meminimalkan misfit, tapi kita juga meminimalkan ini. Ini kita minimalkan. Kita juga meminimalkan M dikurang M0. Selisih M, delta M yang kita minimalkan. Tadi sebelumnya kita hanya meminimalkan delta D, selisih data terhadap antara data observasi dengan data kalkulasi. Sekarang bukan hanya itu, kita juga meminimalkan delta M. Delta M adalah selisih model yang kita akan peroleh dengan model awal yang kita duga atau dengan model yang kita beritahu. Oke. Penalty model atau disebut a priori. Ini semua sama ya. Gitu, ya. Istilah-istilahnya. A priori atau tebakan awal gitu ya, sama aja. Tebakan awal. Atau inisial model. Oke, ada banyak istilahnya. Nah, jadi kita kan ingat ya, J ini adalah matriks objektif, dan tujuan kita menginversi itu adalah dengan meminimalkan, mencari nilai fungsi objektif yang minimum, sehingga kita mencari nilai ini yang minimum dan plus kan, dan nilai ini yang minimum, nilai selisih antara M dengan M0. Nah, apa kaitannya antara M dan M0? Jadi, kalau M0-nya ini sudah, atau kita anggap misalnya, bagaimana kalau M-nya sama dengan M0? Berarti kan ini 0 ya. Kalau M sama dengan M0, suku ini jadi 0. Gitu. Oke, berarti kita hanya mencari M saja. Ya, gitu. Atau kalau kita, nah, kalau kita mencari apa namanya, selisih M dan M0 atau delta M, di mana M tidak sama dengan 0, ya. Ini artinya model yang kita peroleh itu adalah revisi dari M0 yang kita berikan, ya. Jadi kita mau merevisi model kita dengan rumus ini. Oke? Kita sedang ingin merevisi model kita dengan menggunakan rumus ini. Nah, bagaimana merevisinya? Caranya ini, M init ini M0 ya. Gitu. Oke? Atau ini saya kasih gini lah, M0. Nah, ini juga M0 biar nggak bingung ya lihatnya. Oke? Jadi kalau dilihat di sini, M jawaban kita nanti adalah model awal ditambah
sesuatu. Nah, kalau kita lihat sesuatunya ini G transpose WG dan lambda I ini kan ini untuk, dan ada W di sini bobot. Ini kan untuk skema inversi linier teredam berbobot, ya kan? Lengkap nih, inversi linier teredam ada lambda berbobot dengan omega, ya. Jadi di sini sudah memperhitungkan juga faktor noise, ya. Nah, sekarang tapi ini dikalikan, ya. Fungsi ini sekarang bukan dikalikan dengan D saja, tapi dikalikan juga dengan GM. Nah, G kali M0 ini kan formulasi kalkulasi forward modeling dari data kalkulasi menggunakan model awal yang kita tebak. Ya. Ini kalau kita urai, ya. Ini kan kalau kita urai, ini bisa kita kalikan ke dalam, ya. Yang ini kita kalikan ke D, kan gitu ya. Jadi begini, gitu kan? Terus yang ini juga bisa dikalikan dengan yang sebelah sini. Oke. Nah, jadi begitu. Oke. Ini supaya kelihatan dia adalah data kalkulasi, saya kurung aja. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat, ini saya taruh ke bawah. Kalau kita lihat ini M adalah M0 ditambah, ya. Oke. Atau di sini tambahnya begini. Oke. Oke. Nah, ini M, jawaban kita adalah M0 ditambah dengan ini. Nah, kalau kita lihat ini persis lambda I ini adalah inversi berbobot dan teredam. Ya. Di sini lambda I di sini untuk noise. Di bawah sini ada ada minus dikurangi dengan GM, ya. Dengan inversi dengan menggunakan data kalkulasi dengan model awal. Oke. Nah, ini menunjukkan data kita ini, ya. Data yang diperoleh dari sini kan hasil inversi standar biasa, ya. Kalau kita mau pisah, ya. Kalau kita mau pisahkan dia ini misalnya jadi begini ke sini, oke. Lalu ditambah M0. Oke. Ini saya cuma main matematik aja, ya. M0 kurang ini. Inilah hubungannya dengan formulasi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat formulasi yang ini, lihat. Ini persis dengan yang di atas. Ya. Ini persis dengan yang di atas. Apa yang membedakannya dengan penalti model? Ini. Sekarang ditambah, ya, ditambah dengan ini M0 dikurangi ini. Jadi ini ada M0-nya dikurangi dengan M lagi yang lain, tapi menggunakan data kalkulasi awal. Ya. Jadi ada selisih delta M di sini. Oke. Jadi ini sebenarnya model yang lama, model yang biasanya ditambah delta M. Delta M-nya adalah ini. M0 dikurangi M kalkulasi. Oke. Ya. Nah, jadi ini semoga bisa dilihat hubungannya antara solusi sebelumnya yang ini persis dan yang ini, ya, dengan yang bawahnya. Inilah tambahannya dibandingkan sebelumnya. Jadi ini saya hapus saja, sudah ditunjukkan hubungannya. Jadi kalau kita menyelesaikan persamaan ini, ya, menyelesaikan persamaan ini, artinya kita sedang melakukan revisi model awal kita. Oke. Nah, model awal itu diperoleh dari mana? Itu tergantung dari informasi awal yang kita punya. Kalau dalam geofisika, model awal itu tergantung dalam tahapan pemodelan kita. Kalau kita bahas tahapan pemodelan yang pertama sekali, model awal kita itu informasinya dari geologi. Ya. Kalau tahap pemodelan kita itu adalah
level inversi yang lebih lanjut, lebih advance daripada yang sebelumnya, maka maka model awal ini adalah hasil inversi geofisika yang sebelumnya. Ya. Jadi diupdate, direvisi. Ya, ingat. Jadi solusi ini kita sebut solusi apa? 26 lah. Tadi 25 udah ya. Oh, 24. Oh iya benar 25 ya. Oke. Jadi solusi ini, teknik pencarian solusi dengan seperti ini adalah teknik merevisi model. Jadi kalau kalian punya sebuah model, mau direvisi, gunakan formulasi seperti ini. Ya. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti di model di inversi nonlinear kita akan menggunakan model awal. Lalu nanti kita revisi model awal itu berulang kali sampai mendapat final model terakhir. Ya. Oke, itu pada inversi nonlinear. Karena dia dengan pendekatan linear, satu kasus nonlinear didekati dengan fungsi linear, pendekatan linear, tapi pendekatan linear yang ditambah sukunya dan seterusnya akan bisa membentuk mendekati satu fungsi nonlinear. Itu cara berpikirnya. Nah, topik itu nanti kita cover di setelah UTS. Oke. Nah, misalnya kalau kita lihat seperti ini, saya nggak tahu ya, kita tebak. Misalnya ini, kalau dari inversi yang seperti ini, kita dapat 5.260 untuk inversi linear. Tapi kalau kita refine, ya, atau kalau kita inversi dengan metode lain, ya, kita dapat dengan inversi bobot teredam ini ya, kita dapat 2.100. Ya. Nah, ini bisa kita jadikan model awal. Oke. Dari ini artinya kita sudah dapat hasil yang lama, lalu kita mau update ya. Gitu. Mau kita update model ini jadi berapa ya? Gitu. Coba kita update. 2.100. 2.100. T-nya tadi dapatnya 0,004. 0,042. Oke. Benar ya? Oke. Nah, misalnya ini tebakan model awal kita. Saya berikan V inisial, T0 inisial. Lalu saya buat M inisialnya. Ya, M0-nya. Ini M0 ya. Gitu. Kalau saya ganti jadi gini. Saya menghindari M0 karena di sini ada T0 ya. Jadi kiranya apa gitu ya. Tapi yang apa saya ganti 0 aja. Oke. Jadi di sini saya punya model awal yang saya buat dari sini ya. Kemudian saya gunakan faktor bobot yang sama ya. Data nomor 3 saya hilangkan, data nomor 7 saya kasih bobot setengah. Lambdanya mungkin kita pakai yang sama dengan yang sebelumnya. Itu lambdanya berapa? Untuk menghasilkan yang tadi ya. 2,5 ya. Lambdanya 2,5. Kita kasih lambda 2,5 misalnya. Walaupun tidak harus sama ya. Nanti kan ini kita sedang menginversi baru lagi. Kemudian kita hitung A-nya, ini seperti biasa ya. A, matriksnya seperti itu. Lalu ini di inverse A-nya dikali G transpose kali W kali itu, dan ini tadi mengikuti rumus tadi, D ops kurang dekal 0 ya. Data kalkulasi dengan menggunakan model 0. Nah, ini kita sebut M perturbasi ya. Karena dia ini perturbasi, tulisannya begini ya. Perturbasi itu artinya satu tambahan kecil yang atau pengurangan kecil ya yang diberikan kepada informasi sebelumnya M0. Jadi di sini kan kalau kita lihat M estimasi adalah M0 ditambah delta M. Ya. Delta M-nya itu dihitung di sini. Kalau kita lihat di sini rumusnya, ini sebenarnya D ops kurang dekal ini kan delta D. Ya. Delta D. Jadi ini sebenarnya M0 dikali M yang dihitung dengan delta D. Nah, kita dapat M estimasi. Oke, yang baru update revisi dari model awal kita dari M0. Ini M0-nya direvisi oleh M perturbasi. Kemudian menggunakan hasil yang
baru, kita hitung data kalkulasinya. Oke, lalu kita hitung RMS-nya. Ya. Kemudian kita plot, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya. Ya. Kita zoom di sini, kita abaikan itu plot yang di atas. Nah, kalau kita lihat sekarang modelnya terupdate dari 2100 tadi menjadi 2200. Ya. Modelnya terupdate jadi 2200. Garis yang merah, ya. Garis yang merah. Yang sebelumnya itu adalah garis hijau. Garis hijau putus-putus ini. Nah, kalau dilihat RMS per titiknya, nggak terlalu jauh berbeda, ya kan? Gitu. Dan di sini kita masih bisa bereksperimen, ya. Oke. Mau menggunakan parameter seperti apa untuk lambdanya misalnya, ya. 2,5 atau berapa. Oke. Nah, tapi di sini yang kita peroleh, ya. Yang kita peroleh ini, garis merah ini adalah hasil update, ya. Hasil update dari garis hijau. Di mana garis hijau itu kita gunakan untuk inisial modelnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengupdate lagi garis ini, ya, berarti caranya kita masukkan informasinya 2200, 2200, T0-nya 0,0064. 0,0064. Kalau kita running lagi, kita lihat hasilnya lagi. Nah, ternyata dia akan menghasilkan garis berwarna biru ke atas sana. Ya. Oke. Ketika diupdate, dia akan naik. Tadi dari hijau turun ke merah. Diupdate lagi naik ke hijau, ke biru, ya. Gitu. 2269 sekarang. Ya. Dengan T0-nya 0,0074. Kalau kita update lagi, ya, ini kita bisa lakukan terus-menerus, kita revisi terus-menerus, ya. Kita revisi lagi, 2270 tadi ya, 69 kan. T0-nya 0,0075. Dari 64 jadi 75. Kita revisi lagi model ini, menghasilkan ungu. Lihat. Menghasilkan ungu, dekat sekali dengan yang biru. Kita zoom untuk besar. Ya. Kita zoom di sini yang dekat. Ya. Ini model yang baru yang ungu, ini yang sebelumnya. Ini model awal kita hijau, ini M1, ini M0, ini M1, ini M2, ini M3. Ya. Gitu. Nah, coba kita revisi lagi, 2300 sekarang P-nya. 2300, T0-nya 0,008. Kalau kita revisi jadi berapa kali ya? Jadi 2315. Sedikit perubahannya, ya. Kalau tadi kan perubahannya naik 100 tuh. Ini tinggal 2315 terus diteliti. Kemudian T0-nya 0,083. Kita revisi lagi, udah berapa kali ini? Nah, 2324. Ya. 2324. T0-nya 0,84. Kita revisi lagi. Oke, 2327. Semakin sedikit bertambahnya, ya. Oke, 2327. T0-nya 0,85. Kita revisi lagi. Oke, 2330. Oke, 2330. T0-nya 0,85 masih. Oke, kita revisi lagi. Nggak berubah. Revisi lagi. Nggak berubah, ya. 2330, 0,0854332. Coba kita lengkapkan. 5432.
Ada perubahan? 2331. Sedikit sekali kan? Sekarang dari sini kita bisa simpulkan nggak? Berapa sebenarnya V yang benar ya, V yang bisa diterima? 2331 tetap, dan 0,85 6 berapa tadi? 652. 652. Oke, 2332 ini kalau kita teruskan mungkin hanya berubah sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, artinya pada sini kita lihat awalnya dia punya pertambahan gradien yang besar. Ya. Ini. Kita lihat, mungkin kita lihatnya dari sini, di area sini. Atau di ujung sini. Ya. Tuh. Ingat tadi model awal kita, pertama adalah M0 kita adalah yang hijau, M1 yang merah, M2 yang biru, M3 yang atas ini, M4 makin ke atas itu ya? Atau di mana ya? Saya juga nggak tahu persis. Tahu. Nah, ini makin dilihat ke atas, makin rapat. Artinya apa? Ini yang disebut kalau dalam matematika deret disebut konvergen. Ya. Dia telah mencapai nilai konvergen, di mana kalau kita ulang terus-menerus, dia hanya sudah menuju ke sudah terkonsentrasi atau menuju mendekati ke arah nilai tertentu. Ya. Dalam hal ini nilainya itu adalah sekitar 2332 ya. Sekitar itu, kalaupun naik atau berubah-ubah sedikit masih sekitar itu. Dengan T0 kira-kira 0,0085. Ya. Nah, proses perulangan itu disebut iterasi. Oke, disebut iterasi. Nah, di sini kita melakukan iterasi secara manual. Sebenarnya kita bisa melakukan iterasi itu secara otomatis dengan cara kita update M estimasinya atau M0-nya dengan M estimasi yang lama. Ya. Gitu. Kita bisa mengupdate M0 ini dengan M terakhir, kan tadi gitu caranya ya, kita punya dapat M baru, lalu kita masukkan menjadi ini ke sini. Kita update ya, nanti M0-nya diupdate, dihitung lagi dapat M estimasi baru, lalu pakai itu update lagi ininya, M0-nya, ulangi terus. Nah, itu namanya iterasi. Oke? Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Untuk terkait inversi linear dengan penalti model. Saya ulangi, kata kunci di sini yang penting adalah pada inversi linear dengan penalti model, fungsi objektif kita bukan hanya misfit, ya, bukan hanya error misfit, bukan hanya error, tapi juga penalti model. Jadi ada misfit dan penalti. Oke? M kurang M0 ini disebut penalti. Di sini saya kodekan dengan P. Ya. P. Jadi ketika kita meminimumkan J, ya. Kalau kita meminimumkan J, minimum J, maka kita akan dapatkan ini solusi M. Oke? M tambah M sama dengan M0 tambah ini delta M. Ya. Oke. Kalau kita mau tuliskan M0 tambah delta M. Nah, begitu. Ya, begini. Ya. Jadi J adalah fungsi objektif. Sekarang J-nya itu bukan hanya terdiri dari matriks, bukan hanya terdiri dari misfit, tapi juga terdapat penalti model. Nah, apa fungsi lambda di sini? Nah, fungsi lambda di sini sekarang sedikit berbeda dengan lambda yang sebelumnya. Ya. Intinya, lambda pada persamaan objektif ini adalah fungsi trade-off atau parameter trade-off. Kan begini cara membaca fungsi objektifnya. Saya mau meminimalkan J, artinya saya mau meminimalkan fungsi misfit, meminimalkan error. Tapi selain itu juga saya mau meminimalkan selisih
penalti model, M dikurang model awal. Kalau saya mau meminimalkan M kurang model awal, berarti kan M0 ini kita pikir udah benar atau mendekati benar. Makanya kita ingin M-nya jangan terlalu jauh dengan model awal. Nah, itu dikontrol oleh lambda. Oke? Jadi lambda di sini fungsinya adalah seperti kita menyuruh kepada komputer. Hey komputer, gitu. Tolong cari M model yang memenuhi fungsi, yang memenuhi kriteria error minimum, tapi ya, saya mau model itu tidak jauh dari M0 yang saya berikan. Gitu ya. Jadi M0 itu membatasi M-nya, membatasi atau menjadi constraint dalam pencarian M yang baru. Coba bayangkan kalau M0-nya itu keliru, ya. Kalau M-nya keliru, berarti bisa-bisa hasil inversinya akan memberikan M yang jauh dari jawaban yang benar. Nah, di sini saya tahu berapa nilai M yang benar itu. Ya, jawaban yang benar itu saya tahu. Oke? Nanti saya kasih tahu berapa nilainya. Nah, sementara dari hasil perhitungan kita tadi dengan lambda sebesar 2,5, itu M-nya itu sudah convergen ke angka sekitar 32,330 ya, sekitar segitu. Dengan T0 sebesar segini. Ya. Tapi di sini kita belum memainkan fungsinya lambda. Nah, lambda di sini punya fungsi, bisa berfungsi sebagai trade-off. Jadi ada suatu kondisi di mana kalau kita punya misfit dan kita ingin meminimumkan misfit itu, ternyata kalau kita minimumkan misfit, ya, modelnya bisa melenceng. Atau sebaliknya, kalau kita mau meminimumkan ini, oke, misfitnya bisa besar. Gitu. Nah, bagaimana cara membaca formulasi ini? Nilai lambda ini untuk menunjukkan seberapa ingin kita meminimumkan ini penalti. Jadi kalau lambdanya besar, berarti kita lebih memilih meminimumkan penalti daripada meminimumkan misfit. Oke? Kalau lambdanya sama dengan 1, ini seperti ini, lambda tidak ada, lambda sama dengan 1, berarti seimbang ini antara misfit dan penalti. Seimbang, sama, bobotnya sama. Tapi kalau kita berikan lambda di sini suatu nilai tertentu, oke? Berarti kita seperti saya memprioritaskan untuk meminimalkan ini dibandingkan misfit. Ya. Nah, kalau kalian berikan lambda yang sangat besar, artinya kalian mengatakan bodoh amat sama misfit. Pokoknya modelnya harus sama dengan harus dekat dengan model yang saya berikan. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menginversi dengan punya keyakinan data itu lebih valid daripada modelnya, biasanya ini cenderung kan pada kasus geofisika misalnya kita baru menginversi di tahap awal. Belum ada informasi apapun tentang model kecuali dari geologi. Ketika dari geologi kita terjemahkan ke dalam kedalaman, ya, ke dalam model kedalaman, kita gambar bentuknya, ya, itu masih kasar banget. Sehingga model awal kita mungkin nggak valid. Nah, kita tidak mau menginversi dengan berpatokan segitu keras dengan model awal kita, karena kita ingin lebih berpegang sama data yang kita observasi di lapangan. Dengan pada kasus seperti itu, bikinlah lambda sekecil mungkin. Ya, lambda yang kecil. Biasanya lambda angka 2 ini sudah kecil ya, tapi di sini kita coba kita kecilkan lagi misalnya. Kalau kita mau 50-50 itu kan berarti kita kasih nilai lambda 1 ya. Tapi kalau kita lebih berat percaya pada data, ya kita kasih di bawah 1, misalnya 0,01 lambdanya.
Saya cuma percaya sedikit sekali ya dari model awal saya. Coba kalau kita update yang dari yang tadi, pindah ke mana dia? Nggak tahu kita pindahnya kemana ya. Oke. Kita coba close saja biar kita running ulang. Tadi ini 2,5 lambdanya. Oke. Jadi kita sudah punya model awal 2330 ya, 2330 misalnya. Nah, kita dapat gambar seperti ini. Oke. Itu ada titik di situ, kita nggak apa-apa, kita tutup aja. Ini model yang diperoleh 2332 dengan lambda 2,5. Kalau kita update model itu, model 2330 itu model yang sama tadi ya, dengan lambda 0,001. Kita cek berapa nilai yang dihasilkan. 2333 ya. Kalau kita lihat nggak terlalu jauh berubah. Ada dua. Oke, ada dua ya. Saking berdekatan sampai kita tidak bisa membedakan ya kalau kasat secara langsung. Oke. Jadi kalau kita membuat lambda yang kecil ini, artinya kita sedang mengatur kondisi di mana kita lebih percaya pada data kita. Ya. Kalau lambdanya mendekati 0 itu kan sama dengan seperti kita hilangkan aja suku yang ini kan. Suku ini kita hilangkan, sisanya adalah misfit saja. Gitu. Berarti kita hanya peduli sama misfitnya. Oke. Nah, kalau kita berikan lambda yang besar misalnya, artinya kita tidak peduli dengan misfit ya. Misalnya kita beri lambda 100, tadi kan 2 ya. Tahu 20 10 kali lipat dari yang tadi. 25 ya, tadi 2,5 kan 25. Coba kita cek. Mana? Oh, udah nggak berubah lagi ya? Nggak terlalu berubah lagi ya? Kalau sudah tidak terlalu berubah lagi, ini tandanya sebenarnya modelnya itu sudah mendekati optimum ya. Oke. Nah, itu. Atau kita eksperimen menggunakan model yang ngasal lagi ya. Kita bisa dapat 2330 nggak? Tadi kan model awalnya kita coba 2100 ya. Dari hasil gambar yang sebelumnya ya. 2100 dengan ini 0,04 tadi ya. Mari kita coba ulang. Linear berbuat teredam, kita coba running hasil akhir 2100 dengan 0,04. 0,04. Oke. Pertama kita coba lambda 2,5 sama seperti tadi. Kita update. Oke, jadi ke situ. Kemudian kalau kita ubah lambdanya menjadi 25, berarti kita mengatakan harus modelnya jangan berubah banyak dari 2100 tadi. Oke, kita lihat modelnya kembali ke 2100 ya. Karena tadinya sudah berapa tadi nilainya? Coba 2,5. Tadinya kan nilainya 2200 tuh, ya kan? Jadi kalau lambdanya kecil, modelnya berubahnya bisa jauh, ini berubah 100. Ya. Kalau modelnya kita kecilkan lagi, di bawah 0,25, misalnya 0,025 per 100-nya. Oke, ya, kita dapat velocity yang berubah lebih jauh. Ya. Karena lambdanya semakin kecil, artinya kita mengizinkan dia untuk ini mengupdate model kita lebih leluasa. Ya. Mengupdate model kita lebih leluasa dengan tetap berpegang misfit harus minimum. Gitu. Oke. Nah, di situ kita bisa lihat fungsinya lambda. Ya. Ini keterangan kuotnya belum saya ubah ya. Jadi tapi
kalian mengikuti kuliah ya, mengikuti penjelasan saya harusnya bisa paham. Jadi di sini ada beberapa skenario. Ketika ini dari sini jaraknya dekat dengan model awal, itu artinya lambdanya besar, sehingga tidak banyak model awal yang diubah. Ya, model akhir tidak jauh beda dari model awal, karena kita beri bobot besar ya, artinya kita percaya model awal kita. Kalau kita mau beri bobot, kalau kita mau ubah model awal kita lebih banyak, kita beri bobot yang kecil. Contohnya yang ini 2,5, yang ini 0,025, lebih kecil lagi. Jadi semakin kecil, semakin jauh dia bergeser dari model awal kita. Lambda terkecil itu kan 0 berarti ya. Lambda terkecil itu kan 0. Nah, lambda terkecil kalau lambdanya 0, ya itu artinya kita hanya menghitung tanpa penalti model, sama seperti linear inversi berbobot terendah biasa. Oke. Itu tadi ilustrasi atau eksperimen kita tentang bagaimana pengaruh lambda pada fungsi objektif yang baru ya, yang ini. Oke. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan juga nggak tentang pemahaman tentang fungsi objektif yang baru, bahwa kita sedang meminimalkan lambda dan meminimalkan error dan penalti ya. Error dan penalti. Sebenarnya ada cara lain. Silakan Romi, tanyanya. Izin bertanya Pak, ini kan tadi dibilang ini ya Pak ya, kalau misalnya lambda tinggi lebih bagus kita minimalkan data M-nya kan. Nah, yang mau saya tanyakan kan ini kan rumusnya kan M kurang M0 ya Pak ya. Kalau misalnya belum sesuai juga, berarti hasil dari M kurang M0 ini jadi M0 baru atau gimana ya Pak? Oh, terkait iterasi tadi ya. Kalau pada iterasi, kalau kita mau mengupdate M-nya itu betul menjadi M0 baru. Ya. Jadi M0-nya M dijadikan M0 ketika tahap iterasi. Ya. Bangsa. Ya, betul, Romi. Ada lagi pertanyaannya? Nanyain kabar dia. Oh, oke baik. Apa kabar kamu dari lama? Tapi nyambung kan jawaban saya benar ya? Pertanyaannya itu tadi ya? Iya Pak. Oke. Kalau pada iterasi, setiap iterasi M akan dijadikan M0 yang baru, lalu nanti akan dicari M yang baru. M yang baru itu akan dijadikan M0 baru lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai dia mencapai kondisi konvergen di mana angkanya tidak terlalu berbeda lagi. Tidak terlalu jauh berubahnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, sebenarnya formulasi ini sebagai gambaran aja. Formulasi ini juga bisa kalian modifikasi ya. Menjadi misalnya, ini saya tambah di sini. Kalau menentukan lambda itu kalian maunya ada constraint di sini, constraint dan di sini constraint. Oke. Misalnya di sini kalian sebut ya epsilon. Ya. Sementara di sini kalian sebut dia sebagai lambda boleh. Ya. Oke. Oke. Nah, atau kalian bisa tuliskan di sini lambda kurang 1 kurang lambda. Ya. Dengan lambda itu adalah totalnya 1, ya kan? Ya, lambda maksudnya total dari ini tambah ini kan 1. Jadi ini proporsional gitu. Itu boleh saja. Jadi misalnya kalian lebih intuisinya lebih mudah mengatakan, oh saya kasih ini 0,9, ini 0,1 gitu. Ya, kepercayaan atau prioritasnya boleh. Atau 0,7 ini 0,3 boleh ya. Nah, kalau seperti itu formulasinya nanti berubah sedikit di sebelah sini ya. Maka akan ada
muncul epsilon dan lambda ya. Di sini lambda, nanti di sebelah di mana ya? Saya belum nurunin juga rumusnya. Nah, ini bisa jadi formulasi kalian yang baru, misalnya kalian bisa coba menurunkan formulasi, coba minimumkan fungsi D ini, lalu mencari M-nya apa, gitu. Ya. Jadi M ini, kalau M yang seperti ini spesifik untuk kasus lambda seperti ini, ya, gitu. Untuk kasus yang seperti itu. Kalau kasusnya kita ubah seperti ini, dia mungkin akan menghasilkan misfit, akan menghasilkan model yang baru, ya. Formulasi solusi yang baru. Ya. Nah, oke. Nah, kita belum sempat ya membahas bagaimana menurunkan solusi persamaan normal equation dari fungsi objektif yang tersedia ya, atau yang kita inginkan. Nah, itu mungkin pengayaan ya. Kalau untuk sekarang kalian pakai yang sudah diberikan aja. Tapi itu sebenarnya penting untuk kasus-kasus yang kita desain sendiri, kita merancang sendiri fungsi objektifnya. Nah, kalau kalian tertarik dalam mendalami tentang metode inversi seperti ini, kalau mau kalian bisa ambil nanti tugas akhir yang fokusnya salah satu yang dikaji adalah inversinya. Ya. Jadi kalian bisa bikin inversi yang tidak standar, ya, tidak standar, bukan yang seperti ini ya, ini standar misalnya kalian pakai cara lain. Bikin fungsi objektif lain karena kalian punya logika lain, ya. Itu boleh. Nah, selanjutnya kita akan coba ini di sisa waktu sedikit lagi ya, ini udah habis sebenarnya, tapi saya hanya mau menunjukkan ini iterasi yang saya tambahkan untuk pencarian nilai lambda optimal. Jadi dalam codingan yang ini, misalnya ya, kasus yang ini kita kan punya J sama dengan seperti ini bla 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 dengan lambda tertentu. Lalu lambda yang seperti apa yang bagaimana hubungan lambda dengan error misfit ya? Bagaimana hubungan lambda dengan error misfit? Itu kita nggak tahu ya. Kalau kita hitung, kita buat codingannya lalu kita hitung setiap kali kita masukkan lambdanya kita coba dari minus 10 misalnya sampai 10 ya, dengan pertambahan 0,1. Lalu setiap lambda itu kita hitung inversinya, lalu kita hitung data kopasnya, kita hitung RMS-nya, ya. Lalu kita simpan, lalu nanti diplot. Kira-kira kita akan dapat sesuatu yang gambarnya seperti ini. Kita running. Nah, ini. Oke, judulnya kurang pas lah ya, L-curve analysis, bukan L-curve analysis ya. Sorry, saya ganti aja ya. Judulnya bukan L-curve analysis. Ini lambda RMS plot. Ya. Jadi lambda diplot terhadap RMS error. Ini coba lihat. Ya. Jadi kalau kita scan ya, semua lambda kita coba dari minus 10 sampai 10 dengan interval 0,1, ya tentu kan bisa bikin lebih panjang ya. Tapi nggak usah kita perpanjang, kurang kita udah bisa lihat polanya. Jadi ada satu nilai lambda yang dia nilainya akan memberikan error yang besar sekali di sini, relatif besar dibandingkan yang lain. Ya. Lambda minus 2,4 sekitar segitu. Tapi setelah itu akan ke arah kiri dan ke arah kanan dia akan menuju turun, tapi yang ke kiri ini lebih tinggi nilainya daripada yang kanan ya. Coba ya, cek. Ini. Yang ini nilainya lebih tinggi daripada yang situ, ya kan? Yang sebelah kanan lebih rendah,
RMS-nya daripada yang sebelah kiri yang negatif. Ya, ke arah negatif. Nah, kalau kita kita lihat zoom zoom lagi lagi yang yang di di bagian sini, sini, lambda lambda minus minus 2 sampai maksimal, kita akan lihat dia dia menurun dan menuju suatu nilai RMS tertentu yang dia tidak terlalu banyak berubah. Tapi Tapi kalau kita lihat lebih detail, lebih rinci, kita zoom, ternyata kita akan dapatkan pola. Nah, ya. Kita akan dapatkan pola seperti ini. Ya. Dia turun minimum, mencapai minimum ketika lambdanya sama dengan 0. Ya, ini membuktikan bahwa ketika lambda sama dengan 0, yang kita dapat adalah minimum error misfit-nya. Ya. Misfit-nya menjadi minimum, itu solusi yang kita dapatkan. Artinya tidak ada peran dari parameter model awalnya. Nah, kalau kita tambahkan lambdanya ke depan, ke atas, ternyata akan meningkatkan RMS error. Tapi kalau kita lihat tadi, dengan nilai lambda tertentu, ya, RMS error yang cukup tinggi juga, ternyata itu jawaban yang mendekati model awal. Mendekati model sebenarnya. Nah, ini saya kasih rahasianya. Saya kasih jawaban yang benar. Model awal atau model sebenarnya disebut true model. Ini jawaban yang benar. Ketika saya membuat data itu, velocity yang sebenarnya yang sesungguhnya itu adalah 2500 dengan T0 0,012. Jadi velocity-nya itu 2500. Ya. Nah, sedangkan tadi kalau kita pakai RMS error minimal, kita dapat nilainya 2100 kan? Di tebak-tebakan awal 2100. Tapi ketika kita iterasi dengan lambda tertentu, akan memberikan nilai 2300. RMS-nya lebih besar daripada yang 2100. Tapi 2300 inilah yang lebih mendekati true model. Ya. Artinya apa? Artinya tidak selalu RMS kecil itu adalah jawaban yang benar. Oke, tidak selalu RMS kecil adalah jawaban yang benar. Nah, yang kesulitan dalam geofisika itu kita tidak pernah tahu true modelnya, kan tidak pernah ada yang tahu ya keadaan bumi di bawah itu seperti apa aslinya yang sebenarnya. Kalau di sini kita karena simulasi, kita bisa tahu true modelnya berapa karena kita yang bikin datanya. Ya, kita yang bikin data observasinya dari model yang kita susun. Ya. Tapi pada kondisi geofisika yang sebenarnya itu velocity-nya atau true modelnya kita tidak pernah tahu nilainya berapa. Ya. Sehingga sangat mengandalkan kemampuan kita dalam mendesain inversinya, menganalisis datanya, ya, menentukan berapa lambdanya. Tapi tadi kita sudah lihat kan, dengan teknik iterasi, ya, dengan teknik iterasi, kita bisa mencapai satu nilai konvergen 2300, ya, mendekati ke arah true model. Ya. Walaupun masih ada selisih. Ya. Tapi kalau dalam kasus real lapangan, tidak ada yang tahu berapa selisihnya, tidak ada yang tahu berapa kekeliruannya. Oke. Nah, di situ nanti akan memunculkan yang disebut tingkat akurasi, tingkat presisi dalam pemodelan kita. Lalu nanti juga ada uncertainty, ketidakpastian dalam hasil pemodelan. Oke. Jadi dari beberapa eksperimen kita ini, sebenarnya kita sudah punya modal yang cukup untuk move on ke inversi non-linear dengan pendekatan linear. Kecuali satu saja, yaitu menghitung atau melinearisasi matriks G. Nah, ini G-nya ini. Kalau G-nya itu non-linear, bagaimana cara melinearisasinya? Nanti menjadi matriks J Jacobian. Nanti kita akan ubah fungsi objektifnya, namanya jangan J lagi ya, biar nggak berbentrokan dengan matriks J.
Jacobian. Nah, itu nanti kita akan belajar di setelah UTS bagaimana menyusun J. Nah, untuk yang sebelum UTS ini kalian harus fokus bagaimana menyusun G dulu. Ya. G-nya bagaimana? Dan G ini ditentukan oleh formulasi forward modeling dari kasus yang kalian hadapi. Ya. Tentu kasusnya beda-beda. Ya. Kasus berbeda akan punya forward modeling yang beda. Forward modeling yang beda akan menghasilkan G yang beda. Ya. Meskipun datanya sama, ya. Meskipun datanya sama, ya modelnya sama, G-nya bisa berbeda. Oke. Jadi saya rasa itu materi kita minggu ini. Ya. Kesimpulannya, inversi linier dengan penalti model itu adalah kita menyelesaikan kasus meminimumkan fungsi objektif yang terdiri dari misfit dan penalti model, di mana tingkat kepercayaan kita terhadap model itu dicerminkan oleh nilai lambda. Semakin besar nilai lambda, artinya kita percaya dengan model awal yang kita berikan. Ya, sehingga hasil inversi akan lebih memprioritaskan atau lebih minimal dalam mengupdate model awal kita. Karena kalau kita sudah percaya dengan model awal kita tidak ingin inversi itu mengubahnya terlalu jauh, kan gitu. Dengan tetap mempertimbangkan misfit, ya, selisih antara data observasi dan data kalkulasi. Itu ya kesimpulan untuk inversi linier dengan penalti model. Ya. Formulasinya diselesaikan dengan cukup simpel, sebenarnya M sama dengan M0 ditambah delta M. Ya. Delta M itu disebut perturbasi model. M0 adalah inisial model. Inisial ditambah perturbasi menghasilkan update model, M baru. Jadi revisi model. Jadi inversi linier dengan penalti model itu akan memberikan model yang terrevisi dari model awal kita. Nah, kalau kita ulang-ulang melakukan seperti itu, namanya iterasi perulangan. Ya. Proses iterasi itu nanti kita harus cek apakah dia konvergen atau tidak. Apakah dia menuju satu nilai tertentu atau tidak. Kalau dia menuju satu nilai tertentu, kita akan semakin yakin, oh modelnya itu yang benar ini. Atau yang mendekati. Kita selalu menghindari kata-kata yang benar. Ya. Tapi model yang paling mendekati adalah model hasil konvergen tadi. Model yang konvergen, ya. Tapi kalau dia ternyata divergen, berubah terus dan tidak ada gejala-gejala konvergen, kita mungkin harus pertimbangkan lagi model awalnya atau parameter-parameter inversi kita atau mungkin fungsi objektif kita. Ya, harus diperbaiki. Oke. Itu kesimpulan dalam inversi linier dengan penalti model. Selanjutnya juga kita tadi sempat melihat bagaimana pencarian nilai lambda optimal itu sangat sulit, ya, karena kita tidak tahu jawaban yang sebenarnya, sehingga lambda itu tetap menjadi tebakan yang subjektif, ya, gitu. Cara menganalisanya kita bisa cek ya dengan menggunakan plot nilai lambda dengan RMS, ya, dengan RMS error seperti ini, dan kita bisa lihat bahwa kalau lambdanya 0, tentu RMS-nya minimum. Ya. Tapi jawaban yang benar belum tentu letaknya di sini. Tadi jawabannya itu kita dapat dengan lambda sekitar 2, di situ, ya. Lambda nilainya 2, sekian, tapi setelah iterasi beberapa kali. Ya. Oke. Nah, itu menghasilkan nilai yang cukup dekat dengan jawaban sebenarnya 2.500, di sini 2.333. Ya. Oke. Nah, dalam teknik lain, analisis lain, sebenarnya kita bisa juga menganalisis. Tadi yang belum kita lakukan adalah, tapi ini tidak mungkin ya dilakukan di lapangan. Ya. Sebentar, kalau inversi linier, pendekatan linier itu bisa dilakukan plot L curve. Tadi saya salah menamakan, ya.
L-curve yang sebenarnya itu adalah cross plot antara model ya, norm model dan misfit. Jadi cross plot antara ini E dan P mana tadi? Nah ini. Cross plot antara selisih ini dengan selisih ini. Itu menjadi cross plot L-curve ya, atau penentuan lambda. Jadi kita cross plot antara misfit dengan M kurang M0. Ya, jadi artinya kita punya tebakan M0 berbeda-beda, ya kan? Nanti kita akan pelajari lagi di kalau sempat di minggu depan ya. Tapi makanya minggu depan itu untuk pengayaan, penguatan konsep ya sebelum UTS. Mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terakhir kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan satu lagi. Pak, mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Mau nanya ini Pak, kan dari kurang lebih dari pertemuan kedua sampai sekarang kan kita ngebahasnya kan lebih berfokus ke inversi linear ya Pak? Ya betul. Yang mau saya tanyakan itu sebenarnya agak di luar topik Pak, dari inversi linear. Ini yang saya tanyakan itu terkait inversi parabola Pak. Kan kalau kasusnya inversi linear itu kan biasanya terkait nilai outlier habis itu apakah dat kedua variabel itu cocok atau udah pas gitu ya Pak sama apa namanya kelinearannya Pak, mencari nilai G-nya atau mencari nilai M-nya. Kalau konteksnya itu parabola itu biasanya mencari apa ya Pak? Soalnya saya belum nemu buku yang pas atau orang pas gitu Pak buat kelas itu. Parabola, misfit. Iya, inversi. Iya Pak, Inversi parabola ini saya kasih lihat. Di mana ya? Saya pernah bikin. Kalau ini. Coba saya tanamin. Oh ini polinomial fit. Oh bukan. Bukan ini. Ini solver. Ya, lihat. Oke. Coba ini menjawab pertanyaannya Ruben tadi. Menurut kamu Ruben, ini inversinya linear atau non-linear? Saya sedang melakukan curve fitting terhadap data yang berwarna biru. Yang saya dapat itu yang ini. Yang merah ini. Ini pertanyaan saya ini inversi linear atau non-linear? Non-linear Pak, hasil yang dapat. Bukan, ini masih inversi linear. Ya. Oke. Kalau begitu karena jadi yang penting dipahami, kamu harus paham dulu apa itu inversi linear dan apa itu inversi non-linear. Inversi linear itu adalah inversi yang formulasinya bisa ditulis seperti ini. D sama dengan GM. G matriks, M matriks kolom, G adalah matriks N kali M. Oke? Kalau bisa ditulis seperti ini, berarti inversinya linear. Ya. Nah, kalau dia tidak bisa ditulis seperti ini, itu baru non-linear inversinya. Baru inversi non-linear. Inversi non-linear itu cara nulisnya gini. Ya. D sama dengan G fungsi dari M. Ya, itu non-linear tuh. Karena kita nggak bisa mengalihkannya. Kita tidak bisa memisah secara sempurna antara G dan M. Pokoknya G itu fungsi dari M. Nah, untuk mendekati G fungsi M ini nanti ada tekniknya. Dilakukanlah linearisasi. Sehingga nanti ada G0 dikali M. Ya. Ditambah G1 dikali M gitu ya. Tambah. Jadi ini dan seterusnya pakai delta Taylor misalnya diurai, pokoknya GM ini adalah dipecah menjadi fungsi linear ini, tambah linear ini, tambah seterusnya.
Itu teknik dalam fungsi pendekatan non-linear ya, linear dengan pendekatan non-linear. Tapi kalau dalam kasus parabola atau bahkan kasus yang di sini, tadi itu saya sedang melakukan inversi di mana polinomialnya itu bisa sampai 30, X pangkat 30 di sini. Kalau kamu pertanyaan kamu tadi parabola berarti kan cuma M2. M2 itu kan X kuadrat. Ya, tambah X tambah konstanta gitu. Kalau pendekatannya kuadrat ya, tapi datanya itu bukan kuadrat, kita coba ya. Mana gambarnya? Keluar nggak? Oh, bentar. M-nya 3 kuadrat ya. Kan M dari 3. Oke. Misalnya ini P-nya ini yang alfa 3 kuadrat parabola. Oke, nah lihat. Bentuk parabola kan model yang diperoleh. Ya. Kalkulasinya bentuknya parabola karena saya mau mendekati data-data ini dengan fungsi parabola yang paling mendekati ke semua data ini dapatnya. Yang parabola ini gitu. Tapi ini tetap inversi linear karena dia masih diselesaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk G kali M ini. Ya. Oke. Yang berubah apanya? Yang berubah G-nya yang berubah. Ya. Nah, itu yang mungkin kamu nanti perlu latihan. Itu pertanyaan Ruben itu bagus karena tadinya saya kepikiran itu. Ya. Untuk UTS yang take home itu memang pakai parabola. Ya. Itu dari pertanyaannya Ruben ini udah ada sisi ini. Ya. Bahwa take home testnya nanti pakai codingan yang saya tugaskan kemarin. Ya. Itu makanya kalian harus kerjakan codingan-codingan yang seperti saya demonstrasikan di kuliah. Kemudian kalian akan diminta untuk menyelesaikan persamaan yang fungsi yang forward modelingnya itu bukan linear, bukan garis linear ya. Bukan persamaan garis linear, tapi persamaan yang lain seperti parabola atau yang lainnya misalnya. Oke. Gitu. Misalnya kayak data ini apa bisa kalian ya, ini data yang biru. Bagaimana kalian mendekati atau memprediksi data itu ya. Dan lain-lain lah ya kan gitu. Dengan persamaan polinomial tapi tetap diselesaikan secara linear ya, pendekatan linear atau dengan formulasi linear karena memang bisa dilinearkan. Tinggal kalian itu mencari nanti bagaimana ya cara bikin G supaya bisa dikalikan M sehingga dia terpisah menjadi linear ya. Ya. Oke. Jadi itu tadi udah ada pertanyaan bagus dan jadi kisi-kisi sekalian ya bahwa nanti ujiannya kalian bisa sudah tahu gambaran awal ya. Oke, ada lagi? Oh, udah cukup ya. Rasanya kelamaan. Pak, satu lagi Pak, ini Pak. Oke, silakan. Tadi saya pas Bapak manggil saya belum jawab Pak, pas absensi Pak. Jadi bagian motong pas Bapak ngomong nanti. Tadi. Ya, harusnya nggak boleh absen lagi. Tadi saya absennya udah 30 menit lewat tuh. Iya Pak, tadi benar kok Pak. Saya tadi pas Bapak manggil nama saya kebetulan Pak. Saya lagi di kos kebetulan jaringannya lagi jelek Pak. Di pas Bapak jelasin Pak tadi. Oke. Nah ini Ahmad Didan, ingin apa? Pertanyaan? Juga Pak. Kamu telat ya? Udah join tapi saya ada kegiatan tadi Pak. Kamar mandi Pak. Ya. Ini next time jangan telat-telat lagi ya kalau sudah lebih dari 30 menit mungkin udah saya anggap present, walaupun kalian boleh ikut kuliah ya. Ada lagi? Ya. Izin Bapak. Ya. Saya belum absen tadi. Oh, belum. Siapa namanya? Muhammad Zain Zidani. Zidani. Paling atas Bapak. Nah.
Oke. Ada lagi? Izin Bapak, saya juga Pak, nama Safira Pak. Safira. Oke. Ada lagi? Izin Bapak atas nama Indah Bapak. Indah. Indah Indah siapa? siapa? Ini Ini ya, ya, benar. benar. Indah Mitra Bapak. Oke. Udah Udah semua? semua? Izin Pak, izin nama atas nama Benjamin Pak. Tadi nggak ada suaranya Pak pas ngomong. Oke, Benjamin Franciscus ya. Iya Pak. Oke. Sudah semua? Sudah semua nih. Oke, Oke, sip. Itu Total total kita tadi ini ada ada berapa ya? 37 ya. Oke, gitu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Persiapkan TS dengan baik. Dari sisi konsep, materi, ya, pemahaman dan juga codingannya ya, siapinnya atau bekal ya untuk UTS. Karena codingannya mungkin kalian akan melakukan codingan baru di waktu itu ya. Karena kasusnya nanti saya akan ungkap. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.